Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam Indah Bersamamu. Konten saya setiap hari Selasa dan Kamis di Jeffrey Echanda Channel. Dan saya berharap bahwa lewat renungan yang sangat singkat ini dalam waktu yang juga begitu singkat dapat memberikan pengertian kepada setiap kita dan pemahaman akan apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, sekalipun saya sadar bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk menyelami setiap jalan-jalannya dan bahkan juga pikirannya, sebab terlalu tinggi untuk dapat kita pahami dan selami jalan dan pikiran Tuhan itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Itu sebabnya berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, sebab tidak pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk dalam hidup kita, sehingga apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, percayalah bahwa semua ada di dalam pertimbangan Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka saya percaya pasti ada alasannya, ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Seringkali di dalam ketidakmengertian kita, Bapak Ibu Saudara, kita datang dengan sebuah protes kepada Tuhan. Why me? Kenapa saya, Tuhan? Kenapa harus saya yang mengalami semuanya ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia adalah Tuhan yang maha baik. Berdasarkan pengetahuan ini, biarlah kita boleh percaya sepenuhnya atas apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai mengapa saya, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha adil, Bapa yang maha tahu, Bapa yang maha segala-galanya, ajar kami Tuhan untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu atas hidup kami. Karena kami tahu bahwa apapun yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini, sekalipun kami belum dapat memahaminya, kami yakin Tuhan ada maksud-Mu di balik semuanya itu. Dan apapun yang Kau maksudkan dalam hidup kami yakin seyakin-yakinnya bahwa semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami kepada keputusan-Mu Tuhan. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami, jadilah pada kami Tuhan, hanya seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun kami di dalam renungan singkat ini. Biarlah lewat renungan yang singkat ini kami beroleh hikmat yang daripada-Mu untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang mengajarkan kepada kita untuk belajar taat kepada Tuhan seperti seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan.
Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Mungkin hari ini kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Mengapa Tuhan izinkan, mengapa Tuhan biarkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan tidak pernah salah bertindak. Tidak pernah sekalipun Dia melakukan kesalahan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan atas hidup kita. Itu sebabnya percayalah, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, pasti ada alasan atas apapun yang Tuhan sedang lakukan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau menyatakan penyerahan kita sekali lagi. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ada banyak kali Bapak Ibu Saudara, Daud yang hidupnya sudah begitu dekat dengan Tuhan, dia juga mengalami banyak hal yang sulit bagi dia untuk dia bisa pahami. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 131. Mazmur 131, judul perikopnya adalah menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip satu ayat di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Suatu pagi Bapak Ibu Saudara, di dalam salah satu saat teduh saya membaca kitab Mazmur 131 yang adalah salah satu dari sekian banyak mazmur yang menjadi favorit saya. Di masa lalu, saya memandang pasal tersebut sebagai suatu dorongan untuk saya dapat memahami bahwa misteri adalah salah satu sifat Tuhan yang istimewa. Hal ini menantang saya untuk menenangkan pikiran saya. Karena sudah pasti saya tidak akan dapat memahami semua yang sedang dikerjakan Tuhan dalam lingkup kuasa-Nya. Namun kemudian saya melihat sisi lain dari jiwa Daud yang tenang ini, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak dapat memahami semua yang sedang dikerjakan Tuhan dalam diri saya. Bahkan hanya untuk mencoba melakukannya saja adalah sebuah kemustahilan. Daud membuat suatu perbandingan antara seorang anak yang telah disapih, yang tidak lagi merengek untuk sesuatu yang sebelumnya ia tuntut, dengan suatu jiwa yang telah belajar hari yang sama. Itulah panggilan untuk belajar memiliki kerendahan hati, ketabahan yang terus-menerus, dan rasa puas dalam segala keadaan saya saat ini. Apapun itu. Bahkan di saat saya sedang tidak dapat memahami maksud dan cara Tuhan, sebab saya menyadari bahwa pemikiran Tuhan melampaui daya tangkap pikiran saya. Bahkan dalam firman-Nya, Dia sudah berkali-kali mengingatkan kepada saya bahwa adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan, pikiran, dan rancangan hati saya. Itu sebabnya di saat saya sedang mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa saya menderita? Mengapa saya merasa susah? Maka Bapa menjawab dengan penuh kasih, tenang anakku, sebab engkau tidak akan mampu memahaminya, sekalipun aku menjelaskannya. Yang harus engkau lakukan adalah percaya saja kepadaku, sebab rancanganku atas hidupmu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan dan masa depan yang gilang gemilang. Maka saya pun beralih dari merenungkan tentang teladan Daud kepada mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Dapatkah saya dalam segala keadaan saya, apapun dan bagaimanapun, untuk dapat selalu berharap kepada Tuhan? Dapatkah saya menantikan waktu Tuhan dalam iman dan kesabaran, tanpa merengek dan tanpa mempertanyakan hikmat Tuhan atas apa yang terjadi? Dapatkah saya mempercayainya ketika Dia mengerjakan dalam diri saya kehendak-Nya yang baik, berkenan, dan sempurna? Demikian sempurnanya, sampai-sampai pikiran saya tidak mampu untuk menyelaminya. Namun dalam dunia yang penuh misteri, berbahagialah kita yang mengenal Tuhan, yang mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi,
apapun dan bagaimanapun keadaan kita, biarlah kita tidak selalu datang untuk protes, komplain, dan sebagainya. Why me? Mengapa saya? Tetapi biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Dan biarlah ini juga menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan memiliki hati hamba, hati sebagai murid-Mu yang setia, yang taat kepadamu. Tuhan, ajar kami. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat, tentang apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, biarlah kita boleh berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati, miliki hati hamba, miliki hati seorang murid yang selalu mau taat dan setia apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sebab kita kenal betul siapa Bapa kita,
Dia adalah Bapa yang terbaik. Dia adalah Bapa yang tidak pernah menyakiti dan mengecewakan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat, ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh. Jauhkan kami dari selalu bertanya, mengapa saya? Dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih, sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup? Di dalam rasa tidak puas. Untuk dasar apa kami hidup selalu penuh dengan komplain dan pertanyaan kepadamu? Bapa, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima apapun yang sedang Engkau kerjakan atas hidup kami. Itu sebabnya bantu kami untuk melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur, karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Mari yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.